Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 116, Makam Leluhur. Faktanya, masuk akal jika sang prefek tidak memberikan bantuan efektif apapun kepadanya dalam pemberontakannya. Terlebih lagi, fokus Kaisar saat ini hanya tertuju pada ibu kota, dan jalur promosi pejabat di luar ibu kota sangat sempit. Sang prefek menatap Qi Fei dengan ekspresi gembira dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani rakyat." Mingqi tentu saja senang ketika mengetahui ayahnya dipromosikan menjadi menteri pusat. Dan sorot matanya saat menatap Qi Fei lebih lembut. Qi Fei memang berbeda dari yang lain. Saat itu, baik ayah maupun ibunya tidak percaya bahwa Qi Fei dapat berhasil. Tetapi Mingqi hanya percaya pada Qi Fei, dan dia merasa bahwa Qi Fei pasti akan berhasil. "Baiklah, semuanya, berhentilah bicara di gerbang kota. Jika ada yang ingin kalian katakan, bicarakan saja saat kalian kembali ke istana." Setelah menyambut mereka, Qi Fei memperbolehkan mereka memasuki kota kekaisaran. Semua orang mengangguk. Ketika Qi Fei melihat bahwa Wang Heng sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia menepuk bahunya dan berkata, "Saudaraku, selamat kepada keluarga Wang kali ini. Aku tidak akan melupakan keluargamu, dan jika kamu bersedia, kamu dapat memindahkan makam Tuan Wang ke ibu kota." Karena Qi Fei tahu bahwa keluarga Wang mereka telah tinggal di ibu kota selama beberapa generasi, dan ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan ibu kota. "Pergilah ke Kabupaten Taohua. Makam Tuan Wang pasti sekarang ada di Kabupaten Taohua. Saya yakin keluarganya pasti sangat merindukan kampung halaman mereka." Maka Qi Fei mengusulkan kepada Wang Heng agar makam Tuan Wang dipindahkan ke ibu kota. Mengenai sebidang tanah yang diinginkan keluarga Wang, katakan saja pada mereka dan Qi Fei akan menyetujuinya. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini, "Tidak, karena ayahku meninggal di sana, akan lebih baik jika dia dimakamkan di sana. Itu akan menjadi kenangan bagi keluarga Wang kita." Saat mengatakan ini, Wang Heng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Qi Fei, "Ngomong-ngomong, Yang Mulia, apa yang terjadi dengan kaisar terakhir? Apakah dia tidak membuat Anda kesulitan saat datang ke ibu kota?" Yang paling penting adalah Wang Heng ingin membalaskan dendam ayahnya, yang meninggal di tangan kaisar sebelumnya. Jika kaisar saat ini masih hidup, Wang Heng pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Untungnya, Qi Fei telah berurusan dengan kaisar sebelumnya. Qi Fei menatap Liu Xiaoer di sampingnya. Setelah Liu Xiaoer menyadari tatapan Qi Fei, dia segera berdiri dan berkata kepada Wang Heng, "Jangan khawatir, Pangeran Wang. Kaisar sudah meninggal sekarang. Aku telah meledakkannya sampai mati dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin dia bisa selamat." Wang Heng menghela napas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoer. Sekarang dia akhirnya bisa melepaskan obsesi di hatinya. Kalau tidak, dia akan merasa tidak nyaman seandainya pembunuh ayahnya masih hidup. Melihat ini, Qi Fei menepuk pundaknya dan berkata, "Jika kau butuh sesuatu yang lain, katakan saja padaku. Mengenai balas dendam Tuan Wang, jangan khawatir. Orang-orang yang membunuh Tuan Wang sudah mati sekarang. Kau bisa melupakannya." Mingqi yang menonton dari samping tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. "Setelah itu, Anda dapat melanjutkan kejayaan keluarga Wang atas nama Tuan Wang." Niat awalnya adalah untuk menghibur Wang Heng. Bagaimanapun, Mingqi dapat melihat bahwa Wang Heng telah tertekan selama ini. Setelah mendengar ini, sang prefek segera menatap Mingqi dengan tajam, menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun lagi saat ini. Lagi pula, sejujurnya, hubungan keluarga mereka dengan Qi Fei tidak sedalam hubungan antara Qi Fei dan Wang Heng. Cukup baik bahwa Qi Fei sekarang bisa melupakan fakta bahwa dia sebelumnya telah mencegahnya memasuki kota Xianyang. Sang prefek tidak mau bicara banyak sekarang, lagi pula, makin banyak ia berbicara, makin banyak pula kesalahan yang dibuatnya. Mingqi sama sekali tidak peduli. Dia merasa Qi Fei bukanlah tipe orang yang akan mempermasalahkan hal-hal sepele. Karena Qi Fei mengatakan bahwa dia ingin mempromosikan prefek ke posisi yang lebih tinggi, dia tentu tidak akan peduli dengan apa yang terjadi saat itu. Dan Qi Fei tampaknya seperti orang yang mudah bergaul. Setelah mendengar penghiburan Mingqi, Wang Heng tersenyum padanya. Dia juga tahu bahwa Mingqi memiliki niat baik.
Qi Fei menatap Ming Qi dengan ramah dan kemudian berbicara kepadanya. Benar sekali. Mulai sekarang, kamu dapat meneruskan kejayaan keluarga Wang. Kamu adalah satu-satunya putra sah keluarga Wang, jadi kamu harus bersemangat. Begitu mereka memasuki kota kekaisaran, banyak pejabat datang untuk menyambut mereka. Mereka tahu bahwa keluarga Wang akan datang kali ini. Sebagai menteri paling terpercaya yang membantu Qi Fei menjadi kaisar, keluarga Wang pasti akan menjadi tokoh penting di ibu kota kali ini. Jadi mereka harus datang ke sini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Wang. Mereka awalnya berpikir tentang bagaimana cara memberi selamat kepada Tuan Wang. Aku bahkan sudah merancang apa yang hendak kukatakan, tetapi kini kutemukan bahwa Tuan Wang tidak datang. Yang menemani Qi Fei adalah Wang Heng, tuan muda keluarga Wang. Semua orang berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Shao Qing dari kuil Dali, paman pangeran tertua, telah datang sejak lama dan ingin menjalin hubungan baik dengan guru Wang. Lagi pula, mereka dulu pernah berteman dengan Master Wang, tapi sekarang Master Wang tidak datang. Shao Qing dari kuil Dali berbicara pada saat ini. Bukankah Perdana Menteri Wang akan datang? Meskipun Perdana Menteri Wang telah diberhentikan oleh kaisar sebelumnya. Tetapi mereka tahu bahwa kali ini ketika Qi Fei menjadi kaisar, dia pasti akan mengembalikan jabatan resmi Perdana Menteri Wang, jadi mereka semua secara spontan mengubah alamat mereka menjadi Perdana Menteri Wang. Ayahku tewas dalam pertempuran. Meskipun Wang Heng sangat sedih, dia tetap menjelaskan nasib ayahnya kepada semua orang dengan nada tenang. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka merasa iri pada keluarga Wang karena memiliki kesempatan ini. Selama dia dapat bergaul baik dengan Qi Fei dan memiliki pahala mengikuti naga, dia tidak perlu khawatir tentang kekayaan dan kemakmuran selama sisa hidupnya, dan dia bahkan dapat membawa keluarganya ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa guru Wang telah gugur dalam perang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berpikir bahwa semuanya tidak mudah. Semua orang berpura-pura menghibur Wang Heng, tetapi Wang Heng tidak terlalu tertarik pada mereka. Wang Heng masih ingat berapa banyak orang di antara mereka yang menyaksikan lelucon itu dengan dingin ketika keluarga Wang mereka diusir dari ibu kota. Makam leluhur keluarga Wang Anda masih terawat dengan baik. Jika Anda ingin memindahkan makam leluhur Perdana Menteri Wang ke sini, Anda selalu dipersilakan. Shao Qing dari kuil Dali berbicara kepada Wang Heng saat ini. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wang sebelumnya, jadi bahkan ketika Tuan Wang diberhentikan dari jabatannya, dia tetap tidak menambah hinaan atas luka yang dideritanya. Melestarikan makam leluhur keluarga Wang adalah hal yang mudah. Karena makam leluhur keluarga Wang relatif dekat dengan rumah mereka, mereka pun melestarikannya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa melakukan ini sebagai bantuan sekarang. Ketika Wang Heng mendengar Shao Qing dari kuil Dali mengatakan ini, ekspresinya memang tergerak. Awalnya dia mengira bahwa makam leluhur keluarga Wang yang tertinggal di ibu kota telah diurus oleh kaisar, tetapi dia tidak menyangka bahwa makam itu dilestarikan oleh Shao Qing dari kuil Dali. Bab 117, Di mana ibuku? Terima kasih banyak. Meskipun sikap Wang Heng sangat dingin, Shao Qing dari kuil Dali sangat senang mendengar apa yang dikatakan Wang Heng. Meski begitu, dia telah meninggalkan kesan pada Wang Heng. Kemudian, saat dia menjabat sebagai pejabat di pengadilan, cepat atau lambat dia akan dapat menjalin hubungan baik dengan Wang Heng. Selama dia dapat menjalin hubungan baik dengan Wang Heng, keluarga mereka juga akan sejahtera. Sekarang keluarga Wang juga telah tiba, Qi Fei juga dapat memberi penghargaan kepada semua orang sesuai dengan jasa mereka. Tak ayal, saudara-saudara di bawahnya akan diganjar 100 tael emas dan sebuah rumah di ibu kota. Mulai sekarang, mereka dapat membawa keluarga mereka ke ibu kota untuk menetap, dan mengambil posisi sebagai penjaga, dan menerima gaji di masa depan. Orang-orang itu semuanya dulunya adalah penduduk desa Taohua, dan sekarang tiba-tiba semua kekayaan ini jatuh kepada mereka. Semua orang sangat gembira. Memang benar, jika satu orang berhasil, seluruh keluarga akan diuntungkan. Mereka semua mengikuti Qi Fei untuk memberontak. Mulai sekarang, keturunan mereka tidak perlu berjuang lagi. 100 tael emas, ini benar-benar jumlah uang yang seperti mimpi. Adapun uang ini, pasti berasal dari kas negara. Dinasti Naga. Terlebih lagi, Qi Fei mengalahkan bangsa Hun, dan bangsa Hun yang tersisa di padang rumput tidak ingin Qi Fei terus menimbulkan masalah bagi mereka. Satu-satunya cara untuk mencari rekonsiliasi adalah dengan mengirimkan banyak harta,
ternak sapi, dan domba. Qi Fei baru saja naik tahta dan fondasinya belum stabil, jadi dia tidak terburu-buru untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Jadi saya setuju. Sekarang semua harta dinasti Longteng adalah milik Qi Fei, jadi Qi Fei tentu saja sangat kaya. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Wang, Tuan Wang secara anumerta diangkat menjadi Perdana Menteri, dan Wang Heng menjadi Perdana Menteri berikutnya dari dinasti Longteng. Meskipun Wang Heng tidak pernah menjadi pejabat, Qi Fei percaya bahwa Wang Heng mampu melakukan pekerjaan itu. Prefek juga dipromosikan menjadi Menteri Departemen Pusat, dan status Ming Qi juga meningkat. Hakim daerah telah menjadi prefek kota Xianyang dan akan segera menjabat. Hanya Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan yang tersisa, kata Qi Fei kepada mereka. Kalian berdua, saudaraku, berikan saja kami sejumlah uang. Kami tahu kami tidak memiliki kemampuan, jadi kami tidak bisa menjadi pejabat seperti Pangeran Wang. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan juga sangat sadar diri dan takut Qi Fei akan malu, jadi mereka mengambil inisiatif untuk berbicara. Namun Qi Fei sudah memutuskan, dia tidak berniat memberikan jabatan resmi kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Pejabat seharusnya bekerja untuk rakyat, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi Qi Fei tidak akan memperlakukan mereka tidak adil. Kalian berdua akan menjadi pangeran dinasti Longteng mulai sekarang. Ah! Apa yang kau katakan, saudaraku? Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan bingung setelah mendengar ini, takut kalau mereka salah dengar. Menjadi seorang pangeran dengan nama keluarga yang berbeda, ini adalah kehormatan tertinggi. Bagaimana mereka bisa layak menjadi pangeran? Dibandingkan dengan Liu Xiaoer yang berhati-hati, Liu Xiaoshan tampak jauh lebih bahagia. Liu Xiaoshan sangat gembira hingga hampir melompat. Ia bahkan begitu gembira hingga bicaranya tidak jelas. Kakak, benarkah itu? Aku bisa memakan seorang pangeran di masa depan. Qi Fei belum memberi mereka hadiah apapun sebelumnya, dan mereka masih bertanya-tanya apakah Qi Fei tidak ingin memberi mereka hadiah. Karena mereka tidak terlalu bersahabat dengan Qi Fei saat pertama kali bertemu, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berpikir dalam hati, apakah Qi Fei tengah memanfaatkan mereka. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa meskipun Qi Fei tidak ingin memberi mereka hadiah, dia akan tetap memberi mereka sejumlah uang. Mereka hanya perlu menggunakan uang ini untuk menjalani sisa hidup mereka dengan baik, sehingga perjalanan mereka bersama Qi Fei tidak sia-sia. Namun mereka tidak menyangka bahwa Qi Fei akan memberikan mereka hadiah sebesar itu, yaitu menjadi seorang pangeran. Dia bahkan bisa menerima upeti dari istana setiap tahun, tapi dia tidak perlu melakukan apapun. Qi Fei tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Kau telah bekerja keras bersamaku selama ini. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Aku telah memikirkan hadiah seperti apa yang harus kuberikan padamu. Kau jelas tidak bisa menjadi pejabat di istana. Sekarang setelah kupikir-pikir, satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah menjadi seorang pangeran. Qi Fei melihat mereka dan tahu bahwa mereka pasti sangat puas. Itu bagus, dan semua orang senang. Terima kasih, saudaraku. Aku tidak akan pernah menyesal mengenalmu seumur hidupku. Melihat ini, Liu Xiaoshan juga buru-buru berbicara. Ya, kakak, mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Jika kau ingin aku melewati api dan air, aku akan melakukannya tanpa ragu. Baiklah, kalian ikuti aku, ini yang pantas untuk kalian dapatkan. Setelah mengatakan ini, Qi Fei tiba-tiba teringat sesuatu dan mengatakannya kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Meskipun jabatan kalian seorang pangeran, kalian tidak tahu bagaimana memerintah rakyat, tetapi kalian sangat akrab dengan memimpin pasukan untuk berperang, jadi meskipun kalian seorang pangeran, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tertegun sejenak saat mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Mereka tidak mengira Qi Fei tetap memberikan kepercayaan bagi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Qi Fei masih mempercayai mereka setelah menjadi kaisar. Secara logika, kaisar selalu curiga dan pasti akan memegang kekuasaan militer di tangannya sendiri. Mereka juga telah membuat rencana untuk menyerahkan kekuasaan militer. Tetapi sekarang Qi Fei memberitahu mereka bahwa mereka dapat terus mengelola prajurit di bawah komando mereka, yang berarti Qi Fei sangat mempercayai mereka. Terima kasih, saudaraku. Aku akan mengatur prajurit-prajurit ini dengan baik untukmu. Liu Xiaoer mengungkapkan ketulusannya kepada Qi Fei dengan mata sedikit merah. Liu Xiaoshan mengikuti dari belakang. Saya juga. Setelah menganugerahkan gelar resmi kepada semua orang,
Qi Fei mengatur agar Menteri Ritus memulai persiapan untuk ujian kekaisaran. Sekarang sebagian besar pejabat di pengadilan telah dijebloskan ke penjara olehnya. Dengan meninggalnya kaisar sebelumnya, semua menteri yang dipenjara dieksekusi oleh Qi Fei, jadi sekarang ada kekurangan menteri yang parah di istana. Dan Qi Fei juga tidak berencana untuk terus mempekerjakan orang tua di pabrik. Orang-orang tua itu semuanya adalah orang-orang tidak berguna yang telah menduduki jabatan tinggi begitu lama sehingga mereka tidak sanggup lagi melihat penderitaan rakyat jelata. Oleh karena itu, Qi Fei berencana untuk memulai kembali ujian kekaisaran dan memilih beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk memerintah negara dari antara rakyat. Namun, saat mempersiapkan ujian kekaisaran, Qi Fei bertanya pada Wang Heng. "Di mana ibuku? Bukankah kau membawanya ke ibu kota kali ini?" Qi Fei masih ingat bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Orang pertama yang dilihatnya adalah ibu pemilik asli, Lin Niang. Meskipun Lin Niang sudah mencurigai identitasnya selama periode ini, dia tetap mendukungnya. Sekarang Qi Fei telah mencapai kesuksesan dan ketenaran, dia harus merawat ibu pemilik aslinya dengan baik. Wang Heng takut Qi Fei akan salah paham, jadi dia segera menjelaskan. "Awalnya aku ingin membawanya ke sini, tetapi dia ingin ikut dengan penduduk desa, jadi dia tertunda beberapa hari. Tapi jangan khawatir, aku sudah meninggalkan seseorang untuk menunggunya di desa Taohua. Saat dia ingin pergi, anak buahku akan membawanya dengan selamat ke ibu kota." Bab 118, Ibu Suri. Apakah orang-orang dari desa Taohua juga datang? Qi Fei sedikit terkejut. Ia mengira orang-orang di desa tidak akan berangkat sebelum ia menyampaikan pesannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah mendengar ia berhasil menjadi kaisar, orang-orang di desa segera berbondong-bondong masuk ke kota. Ini adalah hal yang baik, karena ia tidak perlu lagi repot meminta bawahannya untuk menyampaikan pesan tersebut. Wang Heng mengangguk dan berkata, "Ya, mereka tahu kamu sudah sukses di ibu kota. Jadi, mereka mau tinggal sama kamu di ibu kota. Di satu sisi, mereka mau ngucapin selamat atas keberhasilanmu, dan di sisi lain, mereka mau kumpul lagi sama keluarga." Justru karena mereka ingin berkumpul, Wang Heng tidak menunggu mereka. "Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Liu Xiaoer untuk membawa orang ke depan untuk menjemput mereka." Meskipun dinasti Longteng sekarang adalah dunia Qi Fei masih ingin mencari cara untuk bertemu mereka untuk berjaga-jaga. Jadi Liu Xiaoer memimpin pasukannya maju sejauh puluhan kilometer, dengan harapan dapat membawa mereka kembali lebih dulu. Orang-orang itu datang ke ibu kota dari desa Taohua. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk akhirnya tiba di ibu kota. Pada saat ini, Qi Fei telah menstabilkan situasi di ibu kota, dan semua orang di dinasti Longteng hanya mengakui Qi Fei sebagai kaisar. Mereka yang mengikuti anak buah Qi Fei ke ibu kota akhirnya bertemu dengan kerabat yang telah lama mereka rindukan. Semua orang berpelukan penuh haru, tak sabar untuk segera menyampaikan kabar gembira kepada sanak saudaranya bahwa mereka bisa menetap di ibu kota kelak. Qi Fei tidak hanya menghadiahi mereka halaman yang luas, tetapi juga memberi mereka 100 tael emas. Mereka dapat terus bertugas di istana setelahnya, yang merupakan bisnis yang benar-benar menguntungkan. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kehidupan mereka mulai sekarang, dan keluarga mereka tentu saja sangat senang ketika mendengar tentang hal itu. Semua orang menghela nafas dan berkata, untung saja mereka semua sepakat untuk memberontak bersama Qi Fei saat itu. Kalau tidak, bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Qi Fei akhirnya bertemu dengan ibu pemilik asli, Lin Niang. Lin Niang tampak jauh lebih kuyu setelah beberapa lama tidak menemuinya. Melihat ini, Qi Fei berkata kepada Lin Niang dengan cemas, "Ibu, apa kabar? Kenapa ibu terlihat agak lesu?" Lin Niang menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku hanya senang. Aku khawatir dengan situasimu di ibu kota selama beberapa waktu, jadi aku tidak bisa makan atau tidur dengan baik. Sekarang ku dengar kau berhasil, dan aku senang untukmu." Ketika Qi Fei mendengar apa yang dikatakan Lin Niang, dia merasa lega. Lalu dia berkata pada Lin Niang sambil tersenyum, "Ibu, mulai sekarang ibu akan menjadi ibu suri. Tidak ada yang akan membuatmu sedih lagi. Apapun yang ibu inginkan, aku bisa menyediakannya untukmu selama aku bisa melakukannya." Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, Lin Niang tidak segembira yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia menatap Qi Fei dengan ragu-ragu dan berkata, "Qi Fei,
Ada sesuatu yang selalu ingin aku tanyakan padamu. Ketika Qi Fei mendengar Lin Niang memanggilnya dengan nama lengkapnya, ekspresinya menjadi serius. Pikiran buruk muncul di benakku. Mungkinkah Lin Niang meragukan identitasnya? Benar saja, Lin Niang mengatakan kalimat berikutnya. Siapa kamu? Aku tahu kamu kuat, tapi aku ingin tahu di mana anakku. Sebenarnya dia selalu ingin menanyakan hal ini, tetapi dia sangat ragu untuk mengungkapkannya. Terlebih lagi, Qi Fei tidak selalu berada di desa Taohua, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, tetapi sekarang setelah debu telah mereda, dia hanya ingin tahu kemana putranya pergi. Meskipun Qi Fei di depannya sangat kuat, dia jelas bukan putranya. Setelah Qi Fei mendengar Lin Niang menanyakan hal ini, dia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Karena Lin Niang sudah mengetahuinya, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Qi Fei berkata pada Lin Niang, "Ya, aku memang bukan anakmu, tapi kemana anakmu pergi, aku tidak tahu. Aku datang ke dunia ini secara tiba-tiba, yang berarti jiwaku memasuki tubuh anakmu." Ketika Lin Niang mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Awalnya dia mengira Qi Fei menculik putranya dan diam-diam berpura-pura menjadi putranya. Tetapi yang tidak dapat dipahami Lin Niang adalah apa bagusnya menjadi putranya dan mengapa seseorang ingin berpura-pura menjadi putranya. Sekarang setelah mendengar Qi Fei mengatakan ini, Lin Niang tiba-tiba menyadari bahwa Qi Fei tiba-tiba telah menjadi putranya. Ia mengatakan bahwa putranya terlihat sangat normal pada detik terakhir, namun di detik berikutnya ia menjadi begitu kuat hingga tidak hanya memiliki kemampuan bela diri namun juga mampu mengurus orang lain. Namun, Lin Niang masih sangat bimbang. Tidak diragukan lagi bahwa Qi Fei sekarang adalah orang yang sangat luar biasa, dan ini juga membuat Lin Niang sangat senang. Namun, bagaimanapun juga, dia bukanlah anak kandungnya. Awalnya dia ingin bertanya kepada Qi Fei apakah anak kandungnya masih hidup. Namun, dia tidak menyangka bahwa jawaban Qi Fei akan membuatnya bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya sendiri. Qi Fei melihat ekspresi bingung Lin Niang dan menghiburnya. "Bu, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin jiwanya telah memasuki tubuhku. Aku orang kaya di zaman modern. Dia tidak akan mati kelaparan tidak peduli berapa banyak yang dia belanjakan." Ketika Lin Niang mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Masalah ini memang aneh. Bahkan jika dia tidak bisa mengetahuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekarang ketika Qi Fei berkata demikian, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa putranya ada di tubuh Qi Fei dan kini hidup dengan sangat baik. Lin Niang berkata pada Qi Fei, "Karena kamu tiba-tiba masuk ke tubuh anakku, itu artinya kalian berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Kurasa Tuhan ingin kamu menggunakan tubuh anakku untuk melakukan ini. Setelah itu, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang aku pikirkan dan melakukan apapun yang kamu inginkan." Orang-orang pada zaman dahulu lebih percaya tahayul. Kalau saja ia belum berhasil, ia pasti sudah mengatakan bahwa ia tiba-tiba telah menjelajah ruang dan waktu dan masuk ke dalam tubuh anaknya, mungkin saja ia akan disangka hantu lalu dibakar hidup-hidup. Tetapi sekarang Qi Fei telah mencapai kesuksesan dan menjadi seorang kaisar, jadi semua orang akan lebih mendukung penjelasannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Niang, Qi Fei mengangguk dan meyakinkan Lin Niang. "Meskipun aku bukan anakmu, jangan khawatir. Aku pasti akan menggantikan pemilik asli dan merawatmu dengan baik hingga usia tua. Setelah itu, kau akan menjadi ibu suri dinasti Longteng." Lin Niang mengangguk tak berdaya. Itu semua takdir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan menjadi janda permaisuri. Itu benar-benar terlalu indah. Setelah Qi Fei menenangkan semua orang, dia mulai fokus pada masa depan dinasti Longteng. Masa depan. Bab 119, Pemilihan Selir. Yang mulia, Anda sekarang telah menjadi kaisar dinasti Longteng. Secara logika, Anda harus membuka harem Anda dan merekrut wanita-wanita cantik. Akan lebih baik jika para wanita muda dari para menteri ikut serta. Wang Heng berbicara kepada Qi Fei tentang masalah ini dengan cara yang benar, dan dia melakukan tugasnya sesuai posisinya. Karena dia telah menjadi Perdana Menteri Qi Fei, dia harus bertanggung jawab atas urusan Qi Fei. Jika Qi Fei mengatakan bahwa dia sedang memulai bisnis, maka dia pasti tidak ingin merekrut gadis-gadis dari kontes kecantikan. Namun sekarang ia telah menjadi kaisar saat ini,
dan mengelola dinasti Longteng akan menjadi proses jangka panjang. Tentu saja tidak mungkin untuk menyelesaikannya sekaligus, jadi Anda harus benar-benar mencantumkan acara seumur hidup Anda dalam agenda. Tapi Qi Fei menatap Wang Heng dengan rasa ingin tahu dan berkata, Wang Heng, ini sepertinya bukan dirimu. Mengapa kau memberitahuku tentang ini begitu cepat? Apakah ada yang mengingatkanmu? Meskipun Wang Heng, sebagai Perdana Menteri, memang memenuhi syarat untuk mengingatkannya tentang pemilihan selir. Tetapi Wang Heng tampaknya tidak peduli dengan rincian ini, dan dia baru saja kehilangan ayahnya belum lama ini. Dia seharusnya masih tenggelam dalam rasa sakitnya sendiri. Jika dia bisa menyadari hal seperti ini, maka kemungkinan besar ada seseorang yang mengingatkannya. Ketika Wang Heng melihat bahwa Qi Fei telah menemukannya sendiri, dia tidak menyembunyikannya, tetapi mengangguk dan berkata dengan sangat jujur. Benar sekali, Putri Menteri Wilayah Tengah masih menunggu untuk dinikahkan. Mereka awalnya berencana untuk mengirim putri mereka ke istana untuk dipilih sebagai selir. Jadi sekaranglah saatnya bagi Anda, Yang Mulia, untuk memilih selir. Saya rasa kita bisa mengadakan pemilihan. Itu dia. Ketika Qi Fei mendengar Wang Heng menyebutkan putri keluarga Sangsu di wilayah tengah, Mingqi, dia menyadari bahwa Mingqi datang ke ibu kota kali ini mungkin hanya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat. Tak heran, saat itu ia pun sangat bingung mengapa Mingqi datang ke ibu kota bersama ayahnya dan malah berinisiatif untuk menyambutnya. Jelaslah bahwa mereka hanya bertemu satu kali. Sekarang Qi Fei memikirkannya, Mingqi mungkin jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, jadi dia tidak sabar untuk memasuki haremnya. Qi Fei juga berpikir bahwa Mingqi cantik, dan sebagai putri seorang prefek, dia pasti mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia juga pernah bertemu Mingqi dan tahu bahwa Mingqi adalah seorang wanita dengan kepribadian yang cukup baik dan juga sangat cerdas. Bukannya mustahil untuk membawa Mingqi ke harem, tetapi semuanya masih harus dilakukan sesuai peraturan, jadi Qi Fei berkata kepada Wang Heng. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang Anda inginkan, Perdana Menteri. Bantu saya menyelenggarakan pertunjukan bakat. Qi Fei tahu bahwa sebagian besar orang yang berpartisipasi kali ini adalah putri-putri pejabat di istana. Karena itu, ajang pencarian bakat ini bukan sekadar untuk memperkaya haremnya. Yang lebih penting lagi, tujuannya adalah untuk membuat para pejabat dinasti sebelumnya merasa lebih memiliki dirinya. Jika putri-putri mereka ada di harem Qi Fei, mereka akan lebih setia kepada Qi Fei dan bekerja untuk Qi Fei. Setelah Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengetahui bahwa kakak tertua mereka sedang mempersiapkan diri untuk kontes kecantikan, mereka datang ke istana dengan penuh semangat untuk menemui Qi Fei dan berbicara dengannya. Kakak, aku dengar kamu akan mengadakan ajang pencarian bakat, benarkah? Mereka awalnya berpikir bahwa Qi Fei tidak boleh serakah dengan cinta semacam ini dan harus fokus melakukan hal-hal besar. Namun, mereka terkejut bahwa Qi Fei akan mulai memiliki harem segera setelah ia menjadi kaisar. Dibandingkan dengan mereka, Qi Fei jauh lebih tenang. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata kepada mereka, benar sekali, sekarang aku adalah kaisar dinasti Longteng. Jika aku tidak memiliki selir di harem, aku tidak akan punya keturunan. Jika itu terjadi, para menteri dari dinasti sebelumnya akan menjadi ambisius dan mulai membuat masalah lagi. Sekarang ada beberapa menteri di dinasti sebelumnya yang ingin mendukung pangeran tertua sebagai putra mahkota. Para menteri itu mungkin bertindak terlalu cerdik demi kebaikan mereka sendiri, berpikir bahwa mereka sangat mencintai pangeran tertua, dan melihat bahwa saat ini Qi Fei tidak memiliki ahli waris. Mereka ingin mendukung pangeran tertua sebagai putra mahkota. Bagaimanapun, pangeran tertua adalah satu-satunya pewaris dinasti Longteng, dan cepat atau lambat dia akan menjadi putra mahkota. Jadi mereka berpikir bahwa Qi Fei mungkin tidak akan begitu menentang masalah ini, tetapi yang tidak mereka duga adalah Qi Fei selalu waspada terhadap pangeran tertua, dan pangeran tertua tidak sepolos yang terlihat. Ketika Qi Fei melihat bahwa menteri itu benar-benar menganjurkan agar pangeran tertua menjadi putra mahkota, tatapannya seolah menusuknya. Menteri itu bukan orang bodoh. Setelah melihat mata Qi Fei, menteri itu tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah mengacaukan segalanya dan telah menyanjung kuda itu tetapi malah memukul kaki kuda itu. Dia begitu takut sehingga dia langsung terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Tetapi juga karena kata-kata menteri inilah Qi Fei mengetahuinya. Diperkirakan banyak menteri mengira dia tidak memiliki ahli waris,
sehingga mereka diam-diam berpikir untuk menyerahkan tahta kepada pangeran tertua. Ini hanyalah mimpi. Dia akhirnya berhasil melengsarkan kaisar sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadikan putranya sebagai putra mahkota. Oleh karena itu, Qi Fei juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merekrut gadis-gadis cantik untuk memberinya keturunan. Namun, setelah melihat ekspresi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, Qi Fei tiba-tiba teringat sesuatu. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan selalu penuh nafsu. Sekarang setelah mereka menjadi pangeran dengan nama keluarga yang berbeda, mereka mungkin telah menekan sifat mereka agar tidak membuat Qi Fei marah. Qi Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum. Kamu juga dapat memilih beberapa wanita pilihanmu dari antara selir-selir untuk memperluas halaman belakangmu. Kakak, apakah kita benar-benar bisa melakukan ini? Selir-selir itu adalah wanitamu. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoshan tidak bisa lagi menyembunyikan cahaya di matanya dan menatap Qi Fei dengan penuh kegembiraan. Meskipun yang ditanyakannya adalah, bisakah kita benar-benar melakukannya? Tetapi melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu. Qi Fei berkata padanya sambil tersenyum. Apa maksudmu wanitaku? Mereka belum dipilih, jadi tentu saja mereka bukan milikku. Kalian sekarang adalah pangeran, jadi mustahil halaman belakang tidak akan pernah memiliki wanita simpanan selamanya. Namun, untuk mencegah mereka berdua melanjutkan perilaku buruk mereka, Qi Fei memperingatkan mereka. Semua selir itu berasal dari keluarga terhormat. Karena kalian sudah menikahi mereka, kalian harus memperlakukan mereka dengan baik dan jangan pernah membawa sifat buruk sebelumnya ke masa depan. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tentu saja juga mengetahui hal ini. Keluarga di balik selir-selir itu semuanya adalah menteri di istana. Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, keluarga selir-selir itu juga akan menaruh dendam kepada mereka. Namun, mereka adalah orang-orang Qi Fei. Begitu para menteri itu menaruh dendam pada mereka, tentu saja para menteri itu akan menaruh dendam pada Qi Fei juga, jadi mereka tahu betapa seriusnya masalah ini. Jangan khawatir, kakak, aku tahu. Ngomong-ngomong, kapan pertunjukan bakatmu akan diadakan? Liu Xiaoshan mengangguk setuju dengan penuh semangat, dan kemudian bertanya tentang waktu acaranya sehingga dia dapat meminta keluarganya untuk membuat beberapa persiapan. Bersambung dulu tuan.